3,6 FM, Gaya FM, The Real Family Station. Oh, kembali di 3,6 Gaya FM, Real Family Station. Itu dia tadi berapa ya? Dan kita masih bersama Tadaima. Bersama Wei. Teman-teman mau gabung silakan sahabat Gaya di 8805114 dan juga lewat SMS di 0812117793 dan barusan ini saya dengarkan album kedua ya. Iya, Yang manusia itu. Iya. Hebat. Berarti lagu Akhir Cinta ini, Akhir Cerita itu masuk Album pertama. Album pertama. album Cheers. Album Cheers. Ya, kenapa Cheers? Karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang ada, Pengalaman siapa maksudnya? pengalaman kami, Iya. pengalaman dari yang bikin lagu. Oke. Jadi mengalami kesulitan hidup, tapi saya tetap membuat lagunya tuh bukan, maksudnya yang bikin lagu tetap sudah ketahuan, tapi tetap bikin lagu itu yang nggak ngeceritain penderitaannya, tapi gimana caranya dari penderitaan itu kita bangkit, kayak gitu. Cheers, tetap semangat. Jadi tetap album ceria, ya. tetap album optimis. Tadaima itu Iya. juga buat menghibur ya. gitu. Yang mungkin itu juga mau tanya Tadaima ya. Tadaima itu bisa diartikan apa? Dalam filosofinya sih aku pulang, Aku pulang. Dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya. Iya. Dan juga berarti aku datang untuk yang lainnya. Ini punya ide siapa pakai nama ini? Kebetulan vokalisnya Vokalisnya gua sih. Lalu itu siapa? Siapa? Enggak, makanya pernah bilang tadi kalau waktu itu pernah nyanyi gantiin vokalisnya pertama. Oh bukan. Band lain. Oh, band lain. Band Itu yang lain waktu itu ya? Iya, yang lain Oke. dulu. Yang lupa itu bro, karena dadakan itu. Oh, benar. Sempat bilang Iya. Betul. Perbaikan Revisi ya. revisi image. Di 8805114. Halo. Waalaikumsalam. Selamat siang, dengan siapa? Yunda. Yunda di mana Yunda? Yunda di Wisma Jaya. Bangun tidur ya Yunda. Oh enggak. Mau ngobrol sama Tadaima silakan. Halo Yunda. Mau tanya apa silakan Yunda. Oh gitu, masih ada lagi? Kopinya kan paling situ tuh. Nanggung di Bekasi kapan gitu ya? Tadaima. Nah, itu aja. Baru 3, biar 5 dong ya Pancasila. Makasih Yunda ya. Yo, waalaikumsalam. Dan yang mau jawab? Jangan gua mulu dong, yang lain deh. Ya mungkin yang pertama Kasih salam dulu. kita dari album pertama ya, ini siapa sih yang mendominasi pencipta lagu? Ya, banyak kan di album pertama ini yang menciptakan ini bapak vokalis ini siapa sih namanya? Hah? Abdul. Brandon. Joko. Bejo, Udin Penyok. Ya, sejauh ini kita juga masih proses masing-masing juga kita bikin lagi lagu. Jadi mungkin nanti lagu-lagu selanjutnya akan dari Praba semua. Oh gitu. Ya. Dari berapa lagu ya ada satu album perdana ini? 9. Oh banyak sekali ya. Oh belum disebut ya. Belum. 9, album pertama 9. Satu album perdana ya berapa lagu? Satu album pertama 8. itu ada 8 lagu. Yang pakai satu. Plus satu lagu yang Takkan ada. akan ada itu yang Manis. tanpa vokal. Nah, Manis. itu tanpa vokal nanti akan kita keluarkan dengan vokalnya di Itu sama tanpa vokal apa tuh, instrumen atau? Iya, instrumennya minus one. Jadi cuma instrumen aja, dan itu kayak semacam teaser untuk di album kedua. Aja untuk album Di berikutnya. album kedua udah ada liriknya ntar. Oke. Ini Mister Biasa ngomong bukan? Oh bukan. Ngomong dong bro. Tapi aku bukan. Iya, dari berapa lagu tadi satu album? Album perdana? Ya, album perdana 8, 9 dengan instrumen. Ya, ini karya Praba semua. Sebenarnya sih kita semua deh. Semua, ya. Cuma emang kebetulan saya bagian nadanya gitu. Untuk aransemen? Kalau dari nanti kemarin bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau lirik saya Lirik sendiri ya, menciptakan bareng-bareng juga. Bareng-bareng juga ya. Ya ini kan album perdana nih ya. Album perdana ini rampung dalam berapa lama? rampungnya sih paling setengah tahun lah. Berapa bulan lah palingan. Beberapa bulan ya.
cukup cepat sekali ya. Cepat sih. Cepat sekali. Emang ya. lagi nggak ada kegiatan aja. Ngapain ya, recording yuk. Oke, mungkin latar belakangnya dari Prabas sendiri pernah ada sekolah vokal atau juga sekolah musik khusus di bidang teknik suara? Belum pernah. Oh, belum pernah. Emang hobi aja. Hobi aja. Dari kecil. Pertamanya mau hobi nyanyi atau jangannya? Pertamanya karena hobi dan bebel dan nggak tahu diri. Soalnya dulu saya waktu kecil tuh sering ikut 17-an dan suara saya tuh oh my god man. Oh gitu. Mendingan kata pulang PRT gitu. atau ketua panitia? Ya kebetulan itu yang lu sebut tadi semua. Itu pada malas dan saya modal amat gitu kan, dan karena nggak tahu diri bahwa suara saya kurang. Akhirnya lama-lama ya kebetulan jadi mulai bisa nyanyi. Ya, memang banyak penyanyi yang memang tidak ada latar belakang sekolah vokal kan. Yang saya tahu seperti itu. Iya. Tapi pede aja kali ya. Jadi banyak yang pengen menghibur sih. Selain vokal ada kalian di musik juga selain itu. Selain musik ya main gitar juga ya. Dari Gia sendiri gimana? Ada latar belakang? Oh. Mungkin sekolah gitar atau? Enggak. Nah, jadi ya otodidak aja sih, kita belajar sendiri. Saya dengerin musik, saya suka, saya cari gitu kan, saya pelajari, bisa dimainin bareng teman-teman. Oh gitu. Dari kapan kenal si gitar? Oh. Sejak kecil. Kapan ya? Dari SMP lah ya. Dari SMP. Udah main gitar ya, Rega? Hampir sama sih, jadi nggak ada yang khusus formil, hanya belajar dari, jadi ayah saya main gitar, bisa gitar, jadi belajar dari ayah, dari saudara juga ada yang gitaris, dari teman-teman, jadi ya belajar dari mana-mana. Otodidak gitu ya. Regi sendiri? Belajar buku. Nah, saya belajar bareng mereka. Bang kembar ya. Enak banget jawabnya. Dari Rega sama Regi? Saya belajar. Di Bandung gimana rasanya? Ya, sebenarnya sama aja di rumah juga suka latihan bareng, jadi udah biasa. Kenal gitar siapa duluan nih? Rega dulu. Rega duluan. Tapi pandaian Regi kali ya. Anda ya sama lah. Kira-kira mau sombong dia. Multi instrumen. Terus gimana? Kalau saya paling belajarnya dari lihat-lihat idola saya di TV aja gitu. Siapa tuh? Idola saya suka Travis Barker, drummernya Blink. Oh ya, kira-kira itu Aming ya. Drummer nyaming. Oke, dan ada sekolah drum juga ini gitar. Wah nggak ada sih, cuma belajar sendiri aja. Belajar sendiri aja. Dari kapan sih? Dari kelas 1 SMA baru kenal drum, nyoba-nyoba, ya bisa ya udah. Biasanya drum itu ada sekolah khusus ya, tapi ada, tapi Mr. B sendiri. Ya coba belajar sendiri aja. Belajar sendiri aja. Saya mau tanya satu lagi, kenapa dipanggil Mr. BS? Kalau teman mati ya. Karena nggak mau tapi dipaksa-paksa ya udah. Iya, nggak gitu. Sebenarnya Mr. BS itu awalnya dari karena kalau cuman BS aja kayak tersangka kan, jadi Mr. BS lebih keren. Nggak gitu. Kalau Mr. BS itu sebenarnya panggilan kehormatan aja kita. Karena tanpa drummer Tadaima akan hampa. Berapa istilahnya? Siapa yang ngomong sih? Ini di luar berapa? Nyaru. Hantu Hantu. pojokan. Yang di pojokan ya. Bro ngomong. Oke, tadi yang ngomong manajer. Ya, itu manajer kita, kenalkan itu namanya Rio. Namanya Dio. Mana Rio? Baik, ini Tadaima ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Kalau saya dari Jakarta. Kita semua dari Jakarta. Iya. Gitu. Nggak ada yang dari luar Jakarta mungkin? Nggak, saya asal dari Jakarta, cuma tinggal di Bekasi. Oh, tinggal di Bekasi. Ada orang tua di Bekasi. Orang tua Bekasi. Mana berarti ya? Di daerah Rawalumbu. Oh, di Rawalumbu. Yang lain sama Jakarta semua ya? Kita Jakarta. Berarti kalau ketemu sering ya kalau gitu. Berapa minggu? Satu minggu berapa kali? Seminggu sekali minimal. Seminggu sekali. Iya rutin. Itu rutin ya? Tidak untuk maintain chemistry lah. Oh gitu. Dari kalian ada yang paling lambat pada tanggal latihan? Ada tuh manajer. Langsung gitu. Nggak dilakukan. Langsung nembak. Apa peran manajer buat kalian? Sangat penting. Perannya tuh sebagai seperti seorang bapak di kami. Dia tuh bisa membimbing kita juga. Dia tuh mengatur-ngatur jadwal kita juga. Selain itu, biar habis. Malam sebut. Jadi Enggak, gue digeledekin sama sangat penting karena dia tuh udah bagikan saudara gitu. Karena juga kebetulan saya tuh udah sama manajer tuh udah hampir 10 tahun
berteman gitu. Dari zaman dia masih cupu sampai dia sekarang sok keren gini gitu. Radio ya. Kalau ngeliat itu arti manajer buat kalian ya. Lebih penting lagi tuh. Lebih penting lagi. Tapi karena saya grogi lupa, jadi lanjutin. Pokoknya dia bisa ngebawa kita lah, bisa membimbing kita. Ke jalan yang benar. Iya. Sebelumnya Sampai kita apa gitu? Ya itu dia bisa lah ngebawa Tadaima gitu, bisa lebih lagi mudah-mudahan. Amin, amin. Amin. Yang lain mungkin arti manajer buat Tadema sendiri. Kalau lu ya gimana? Arti manajer. Ya. Gitu. Wah, oh radio nih. Ya, sama ya. Ya jadi orang ini adalah orang yang membimbing Tadaima, orang yang mensupport Tadaima. Ya, ketika kita juga lagi bete-betean, dia juga yang memotivasi lagi, gitu kira-kira. Ketika BBT dia motivasi ya. Pernah dia bete nggak? Oh, sering kita bikin bete. Oh, sering banget. Kita celah-celah. Enak ada dia dicela, enak banget, Bro. Oke, jadi buat teman-teman Tadaima kalau misalnya di luar main nyela, enak dicelain aja manajer. Iya, dan kalau kita melihat band-band yang sudah eksis ya, udah eksis cukup lama di dunia musik Indonesia, rata-rata mereka emang masalahnya nggak sering berubah gitu kan, sering udah di atas daun atau masing-masing sudah bisa cari penghasilan dengan apa yang seperti itu. Gimana cara apa namanya kita memiliki dari Tadaima sendiri? Awal kan ya? Kalau ini gue mulu yang ngomong nih nggak apa-apa nih. Apa? Jadi awalnya saya kita membentuk band ini, kita tuh nggak nyari skill awal. Saya tuh emang yang penting saya bisa eksis, menghibur aja gitu. Dan saya nggak mempedulikan skill, saya mempedulikan yang penting tuh chemistry-nya kita tuh sesama anggotanya tuh enak hubungannya. Jadi kita maintain dengan saling ketemu, keakraban anggotanya dengan bertemu, sering jalan, ngaji bareng bahkan gitu, sering makan bareng, nginep, seperti itu lah kurang lebih inti persahabatan. Tapi kita nggak pentingin skill atau gimana. Tapi ternyata saya ngeliat perubahannya tuh ya cukup menyenangkan. Ya. Iya, yang lain gimana? Ada mungkin upaya untuk tetap eksis bareng-bareng ya. Ini loh Tadaima 5 orang kan, tidak lebih dan tidak kurang. Tetap menjaga ini aja, jaga komunikasi yang baik. Pokoknya biar kayak keluarga Tadaima ini. Dia saling ngertiin karakter masing-masing satu sama lain gitu. Ada nggak di antara kalian yang memang bandel nih, susah diaturnya? Susah diatur. Paling telat Siapa ya? latihan. Kalau kurang aku udah lupa. Itu lupa. Siapa ya? Kita nyari-nyari langsung gitu. Oh berarti nggak ada kayak. Nggak ada ya, selama ini masih kompak-kompak aja. Insya Allah. Ya, kita mau. Ya, mau? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak makasih. Nggak jadi kayak gue tersangka gitu. Oh gitu. Sebelum Tadaima ada nama lain ya sebelum ini? Tadaima juga itu. Tadaima aja. Dari Tetap eksis ya. tetap. Hebat. Jadi aliran saya boleh tahu nih, ini agak nge-rock atau slow rock atau Pop rock. Kita pop rock. Oh, pop rock ya. Dari awal memang konsisten seperti itu. Emang dari awal. Dari itu. Emang dari awal bro. Ini Praba ya. Yang lain? Oh iya. Dari awal. Memang dari awal. Oh, dari awal. Ini memang format kayak dari Tadaima sendiri atau dari diantaranya memang suka banget dengan aliran pop rock ini? Sama saya lebih pop rock, ada blues rock and roll gitu. Ya kayak gitulah. Itu aja. Semua aliran suka sih. Semua suka. Iya, Ini kan bergerak juga dia. maksudnya gitu. Tapi emang kebetulan untuk ke arah Tadaima ini kita lebih memilih jalur itu pop rock. Di album ini ya, pop rock semuanya dari satu album perdana khususnya. Iya, album perdana ya. Semuanya pop rock ya. Tapi nggak ada yang mellow mungkin satu atau dua. Ada yang mellow, cuma kita nggak terkesan kayak emang down gitu enggak. Kan seperti yang saya bilang tadi, cheers bangkit gitu. Ini akhir cerita ya, ini single gitu. Kenapa akhir cerita juga? Karena emang saat itu kejadiannya kebetulan kisah cerita itu berakhir. Gitu. Ya kenapa akhir cerita ini dijadikan jagoan di album ini? Lagu lain yang ini kan? Karena secara aransemen tuh mungkin lebih bisa diterima dengan masyarakat karena emang dari musiknya tuh warnanya tuh Indonesia sekali gitu. Jadi kita emang berusaha untuk memberi warna yang mudah diterima pada masyarakat dengan memberikan makanya akhir cerita gitu. Mungkin ada polling waktu itu untuk menentukan single itu? Ada sih. Kita kebetulan ada website-nya saat itu apa gitu udah tahun lalu dari semua lagu ini mana kira-kira yang cocok jadi single atau nggak yang paling kalian suka lah gitu. Dan kebetulan ya akhir cerita. Gitu. Ceritanya apa sih?
intinya Iya, sinopsisnya. setelah sekian lama kita bersama, intinya udah jatuh cinta banget gimana, ya intinya harus berakhir lah. Oke, mungkin ceritakan siapa sih? Menceritakan tentang seseorang ya. Seseorang tuh diri sendiri. Dari kita. Terus gue tiba-tiba sebel. Baik, Tadaima kita menghadirkan lagu lagi dari Tadaima. Mau dengerin yang mana nih untuk saat ini? Silakan. Yang mana ya? Yang live atau yang cheer ya? Yang album perdana kali ya. Proof of Heaven. Tadi akhir cerita udah di awal ya. Proof of Heaven. Proof of Heaven. Ini kalian dari siapa nih? Dari siapa yuk? Gila. Dari Abi. Oh, kita akan dengarkan. Oh, gue. Iya. Proof of Heaven setelah Hasan yang berikut ini. Enjoy. Iya. Gue lupa apa ya, dia mau ngomel.